Sallallahu ala Muhammad. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Segenap jamaah yang hadir, alhamdulillah malam ini kita masih diberikan panjang umur, murah rezeki sehingga bisa berjumpa kembali dalam acara pengajian rutin FKDKM disambung dengan peringatan bersejarah Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh dewan guru kita doakan semuanya, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangin umur-umurnya, diluaskan milik rezekinya, ditambah berkah ilmu-ilmunya, ditambah berkah anak keturunannya. Juga jangan hadir semuanya mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis nomor 28 riwayat Abi Najih Irfad bin Sariyah, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Kata sahabat Abi Najih Al-Irbad, Rasulullah pernah menasihati kita dengan satu nasihat yang membuat hati merasa takut, dengan satu nasihat yang membuat mata bercucuran. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah,
ka'annaha mau'idhatun muwaddi. Ini sepertinya nasihat terakhir nih. Fa'ausina, tolong wasiati kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'at, supaya ngedenger, supaya nurut. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyun, walaupun engkau dipimpin oleh hamba orang Ethiopia, yang mimpin engkau RT-nya hamba saya hitam, yang mimpin engkau lurahnya hamba saya hitam, yang mimpin engkau presidennya hamba saya hitam, kamu kudu turut, kudu taat. Karena kalau kagak nurut pemerintah fitnahnya gede, fitnahnya gede, kata Rasul. Selama sesuai aturan syariat. Fa innahu may ya'is minkum, maka sesungguhnya siapapun di antara kalian hidup setelah kematianku, kalian hidup, aku udah mati dan meninggal. Fasayaro ikhtilafan katsira, engkau bakal melihat perselisihan yang amat sangat banyak. Kalau sudah melihat perselisihan yang amat sangat banyak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Jumlahnya 5: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Hasan. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sanah. Khalifah setelah kematianku 30 tahun. Ini sempurna sampai Sayyidina Hasan. Ikuti mereka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi ada seorang lelaki bersumpah kagak bakal ngegauli bini. Aku kagak bakal menidurimu ilahin sampai masa sekian. Baru seminggu udah kekorondangan. Apa kekorondangan itu ya? Ngerangkak. Begitu mau ngegajleng tuh. Kata bininya, jangan main ganjleng bae bang. Kan kemarin udah bersumpah kagak mau tidur sama aku, ilahin sampai masa anu. Coba tanya, satu hin itu berapa? Fa'aftah, maka berangkat nih lelaki kepada Abu Bakar. Wahai Tuan Abu Bakar, aku bersumpah tidak akan menggauli istriku ilahin. Satu hin teh berapa ya? Kata Abu Bakar, satu hin itu ialah seumur hidup. Mending kawin lagi dong. Kagak boleh menggauli bini seumur hidup. Datang lagi kepada Umar bertanya, wahai Sayyid Umar, aku tidak akan menggauli istriku sampai masa hin. Satu hin berapa? Kata Umar bin Khattab, annahu arba'una sanah. Satu hin itu 40 tahun. Waduh, mendingan nyari janda nih. Yang pinter bukan hanya Umar, datang kepada Sayyidina Utsman. Wahai Sayyidina Utsman, aku tidak akan menggauli istri sampai masa hin. Sahin berapa? Utsman berkata, bi annahu sanatun wahidah. Satu hin itu setahun. Lumayan, tapi keburu karatan. Ada atuh lagi yang pinter. Datang kepada Ali, jawab Ali, bi annahu yaumun wa lailatun. Satu hin itu sehari semalam. Waduh, udah kelewat. Akhirnya bukannya senang, pusing.
Kayak besok nih puasa kan 2 kubu, soalnya 2 derajat istilahnya. Besok puasa 2 derajat hasilnya. Insya Allah beda, ada yang Selasa Rebo kali ini. Fa'arada rajul dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki ini lapor kepada Rasul, wahai Rasul, ini bagaimana? Sahabatmu yang 4 pinter-pinter kok pendapatnya beda-beda. Yang bodoh mah pusing. Pada'ahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil keempat sahabatnya ini. Ya Abu Bakrin, engkau berkata 1 hin itu seumur hidup, betul? Ya Rasul. Ma daliluka ala annal hin abad, apa dalilmu yang menunjukkan bahwa 1 hin itu seumur hidup? Jawab Abu Bakar, ini ya Rasul dalilnya yang kita kagak hafal itu. Famatta'nahum ilahin. Nah, hin di situ seumur hidup. Kata Rasul apa? Sodakta, bener ente. Umar 1 hin 40 tahun. Iya ya Rasul. Madaliluka ala annal hin arba'una sanah. Apa dalilmu yang menunjukkan bahwa 1 hin 40 tahun? Umar pun menjawab firman Allah, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Insan itu adalah Adam. Nabi Adam ditibakan tanah kepada beliau di pintu surga selama 40 tahun. Nah, hin di situ 40 tahun. Utsman, ma daliluka ala annahu amun. Apa dalilnya bahwa 1 hin itu adalah setahun? Sayyidina Utsman pun kagak mau kalah. Ini Allah berfirman, tu'ti ukulaha kullahin. Ayat itu tinahlah tamroha kulla'am. Jadi buah yang namanya korma, berbuahnya itu setahun sekali. Berarti hin di situ setahun. Nah ini Ali nih, Ali, kamu mah nyeleneh. Orang hatam Quran kamu kulhu 3 kali. No, orang masuk umur hidup 40 tahun, setahun. Ini sehari semalam nih. Punya dalil. Woi, kagak mungkin kalah saya. Mana? Ali pun menyetir firman Allah, fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah sore-sore, pagi-pagi, sore-sore. Itu sehari semalam. Ayasabbihu bimana sallallahu hina tadkhuluna fil masa wa hina tadkhuluna fis sabah. Mendengar jawaban-jawaban para sahabat, Nabi pun memberikan jempol. Ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu laksana bintang yang terang benderang. Kepada siapapun kamu bermakmum, kamu akan memperoleh petunjuk. Tinggal yang bingung yang nanya nih, bener semua, aku ikut kemana? Ya Rasul, kamu mau kemana? Terserah Rasul lah, ya ikut Ali aja, sono. Gerak naik, begitu kira-kira. Wa amara rajul ayyakhuda biqauli Ali. Rasulullah memerintahkan lelaki tersebut untuk memegang pendapat Ali. Tahfifan alaih, menggampangkan kepada umat. Jangan sampai setahun, masih lama, bisa karatan dia. Addu alaiha bin nawajid. Pegang pendapat-pendapat daripada sunnah Rasul, daripada sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, takutlah kalian dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Dalam hadis yang lain, fa inna kulla muhdatsin
muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat di neraka. Jangan dimakan bulat-bulat nih hadis. Nanti bahaya nyalahin orang mulu. Speaker keras bid'ah, neraka lagi. Loh. Wa hadza fi ghairil bid'atil hasanah. Ini bid'ah yang dimaksud bukan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah bisa dikembalikan kepada pokok syariat, sebagaimana pendapat Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah itu terbagi 5. Ono piro? Ada bid'ah yang wajib. Contohnya membukukan Al-Quran. Dulu para sahabat yang hafal Quran banyak yang terbunuh syahid. Wah, kesini bahaya nih. Udah, Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar, terrealisasi pada zaman Utsman bin Affan. Disitulah ada Rosam Utsmani sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, ini bid'ah wajib membukukan Al-Quran. Sibuk dengan ilmu Arabiyah, nahwu sorof untuk mempelajari pemahaman kitab hadis. Yang kedua ada bid'ah yang sifatnya haram. Mana? Bikin gedong samsat, pajak-pajak upeti, itu bid'ah apa? Haram. Makanya kalau mau beli motor nanti aja zaman Nabi Isa. Kalau zaman Nabi Isa, kalau zaman Nabi Isa pajak dihapus. Sekarang mah BPJS wajib, walaupun orang belum kerja, bikin SKCK harus punya BPJS. Padahal dia belum punya duit. Kita jadi bingung ini. Nggak ngomong pengen ngomong. Naik haji harus punya BPJS. Untung saya punya kartu Indonesia Sehat. Tapi harus miskin. Saya juga nggak tahu siapa yang ngajuin tuh orang sialan banget tuh. Tapi untung juga, alhamdulillah. Asalnya tuh yang kedua ada bid'ah yang haram. Mana? Pajak. Atau menjadikan orang yang tidak ahli dijadikan pejabat. Enggak ahli jadi pejabat. Itu bid'ah muharramah. Ada bid'ah sifatnya sunnah. Bikin pesantren, bikin madrasah-madrasah, memodifikasi pendapat-pendapat madhab menjadi kitab. Ada bid'ah yang makruh. Mana? Nih. Bikin yang namanya relief, ukiran-ukiran di masjid seperti kaligrafi. Ini bid'ah nih. Tapi bagus untuk nyiriin bahwa kiamat sudah dekat, bagus. Di antara tanda kiamat adalah masjid diukir, dibagus-bagus, bila perlu kubahnya dari emas. Itu udah bagus karena nandain kiamat udah dekat. Itu bid'ah makruh, menghias masjid. Ada bid'ah yang kelima, bid'ah sunnah. Seperti mana? Makan aneka macam. Dari mulai jeruk, pisang, anggur dan lain sebagainya. Bid'ah apa? Kalau zaman Rasul, anggur yang namanya korma itu 8 orang. Anggur satu, korma satu untuk 8 orang. Maka kata Siti Aisyah, awalul bid'ah fil Islam asyiba. Permulaan bid'ah di dalam Islam ialah perut kenyang. Ini sini yang kumpul ahli bid'ah semua, Pak. Nah, soalnya kalau makan kalau belum kenyang kagak berhenti. Itu bid'ah lugawi. Itulah jamaah rahimakumullah. Udah ada guru-guru kita. Insyaallah nanti dilanjut dengan hadis nomor 29 Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.